Shalom teman-teman semua, apa kabar di week 15 ini? Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang kejadian majemuk. Saat ini kita akan memperdalam lagi bagaimana kita mempelajari peluang saling bebas dan juga peluang saling lepas. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan kelompok yang presentasi hari ini. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama Patricia Sanjaya dari 20 ID, yang kedua Ripka Devina Cahyani dari 20 ID, dan juga saya sendiri Virginiana Humuri dari 20 ID. Sebelum kita masuk pada presentasi kelompok kami, kita akan melihat garis besar dari presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kejadian saling lepas. Yang kedua, kita akan membahas tentang kejadian tidak saling lepas, karena kedua peluang ini ada kesinambungannya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kejadian saling bebas. Yang keempat, kita akan melihat kesimpulan. Yang kelima, kita akan melihat tentang wawasan Kristen Alkitabiah terhadap materi ini. Sekarang kita akan belajar tentang kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas. Dua buah kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan lainnya. Artinya, kejadian saling lepas terjadi jika kejadian A dan B tidak memiliki elemen yang sama dan dirumuskan dengan peluang kejadian A gabungan kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Kita dapat memahaminya dengan contoh soal. Contoh soal pertama, terdapat dua buah dadu, biru dan hijau. Dua dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan satu kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Pembahasannya diketahui, hasil pelemparan dadu tersebut kemudian dituliskan dalam tabel di bawah ini. Lalu ditanyakan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Penyelesaiannya, misalkan A adalah mata dadu berjumlah 3 dan B adalah mata dadu berjumlah 10. Dari tabel, kita menemukan yang pertama, mata dadu berjumlah 3 atau A ada 2, yaitu 1,2 dan 2,1. Jadi banyak kejadian A adalah 2. Lalu yang kedua, mata dadu berjumlah 10 atau B ada 3, yaitu 4,6, 5,5, dan 6,4. Jadi banyak kejadian B adalah 3. Dan total banyak kejadian yaitu 36. Karena anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B, maka kejadian A dan B merupakan dua kejadian yang saling lepas, sehingga menggunakan rumus peluang kejadian A gabungan kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Peluang A sama dengan 2 per 36, peluang B sama dengan 3 per 36. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A gabungan B sama dengan 2 per 36 ditambah 3 per 36. Peluang gabungan A dan B sama dengan 5 per 36. Sehingga peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10 adalah 5 per 36. Contoh soal kedua. Dalam sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 2 kelereng hijau. Jika satu kelereng diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kelereng merah atau kelereng hijau adalah A 1 per 10, B 1 per 2, C 1 per 3, atau D 7 per 10. Pembahasannya, pada soal ini diketahui jumlah kelereng merah yaitu 5, jumlah kelereng putih yaitu 3, dan jumlah kelereng hijau yaitu 2. Total keseluruhan jumlah kelereng adalah 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Peluang kelereng merah gabungan kelereng hijau sama dengan jumlah kelereng merah dibagi jumlah keseluruhan ditambah jumlah kelereng hijau dibagi jumlah keseluruhan. Peluang
Kelereng merah gabungan kelereng hijau sama dengan 5/10 ditambah 2/10 sama dengan 7/10. Soal ini jawabannya adalah D, 7/10. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kejadian, peluang, tidak saling lepas. Nah, teman-teman, tentunya peluang saling lepas dan juga peluang tidak saling lepas itu punya kaitan. Berarti keduanya tidak saling terpisah. Nah, dua buah kejadian dikatakan tidak saling lepas itu terjadi apabila ada elemen yang sama antara kejadian A dan juga kejadian B. Nah, sebagai contoh, terdapat sebuah kejadian yang merupakan kejadian munculnya mata dadu satu, dan kejadian kedua adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil. Nah, kita bisa lihat apakah ada kaitannya? Ya, tentu ada. 1 merupakan angka ganjil dan masuk pada kejadian kedua. Berarti dua buah kejadian ini tidak saling lepas karena ada elemen yang sama, yaitu 1 dan juga 1 sebagai bilangan ganjil. Berarti irisannya adalah 1 berada di tengah-tengah irisannya apabila kita menggunakan diagram Venn. Untuk memperkaya pengetahuan kita, mari kita akan beralih ke contoh soal. Nah, contoh soal kita kali ini adalah saat mengambil kartu remi sebanyak 52 kartu, peluang mendapatkan kartu hitam dan kartu as adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kita akan mengetahui yang pertama, peluang kejadian A kita misalkan adalah kartu berwarna hitam, yaitu 26/52. 26 adalah jumlah kartu berwarna hitam dari 52 kartu remi. Peluang kejadian B kita misalkan yaitu kartu as. Kartu as ada 4 dari 52 kartu remi. Kemudian kita melihat irisan dari kedua peluang ini, peluang A dan peluang B adalah 2/52. Berarti ada 2 kartu yang sama dari 52 kartu remi yang merupakan irisan dari kejadian A dan juga kejadian B. Nah, sekarang kita masuk pada rumus. Peluang kejadian A gabung B sama dengan peluang kejadian A dijumlahkan dengan peluang kejadian B dikurangi dengan peluang A iris B. Sama dengan 26/52 ditambah dengan 4/52 dikurangi 2/52. Karena penyebutnya sudah sama, kita langsung menjumlahkan dan mengurangi. 26 tambah 4 30 dan dikurangi dengan 2, 30 kurang 2 sama dengan 28/52. Dapat kita sederhanakan dengan 7/13. Maka peluang mendapat kartu hitam dan kartu as adalah 7/13. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam kejadian saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Mengapa menggunakan kali dan bukan tambah? Kita dapat lihat dari peluang kejadian A dan B. Nah, jadi kita garis bawahi kata dan. Apabila menggunakan dan, maka rumusnya menjadi dikali. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Andi melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Pembahasannya, kita misalkan A, yaitu kejadian munculnya mata dadu genap prima pada dadu yang pertama. Baiklah, A sama dengan 2. Mengapa 2? Karena dari angka 1 sampai 6 pada mata dadu yang
merupakan bilangan genap prima hanyalah angka 2. Maka peluang dari A sama dengan 1/6. Selanjutnya kita misalkan yang B, yaitu kejadian munculnya mata dadu ganjil pada dadu kedua, yaitu 1, 3, dan 5 dari angka 1 sampai 6 mata dadu. Maka peluang B sama dengan 3/6. Dapat kita lihat bahwa kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Maka digunakanlah rumus peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Peluang kejadian A irisan B sama dengan 1/6 dikali 3/6, menghasilkan 3/36 dan disederhanakan menjadi 1/12. Jadi, peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua adalah 1/12. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Sebuah mata uang setimbang dilempar 2 kali berturut-turut. Peluang bahwa hasil pelemparan pertama muncul gambar dan pelemparan kedua muncul angka adalah... Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum itu, yang diketahui pada soal ini adalah yang pertama, NKA sama dengan 1 yang merupakan jumlah gambar pada mata uang. Yang kedua, NKB yang berjumlah juga 1 yang merupakan jumlah angka pada mata uang. Dan yang terakhir, N semesta A sama dengan N semesta B yang masing-masing jumlahnya 2. Nah, ini merupakan jumlah gambar dan angka pada mata uang. Memiliki 2 sisi, yaitu hanya gambar dan angka. Kita masukkan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kemudian peluang A irisan B sama dengan NKA per N semesta A dikali NKB per N semesta B. Kita masukkan angkanya sehingga 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi, dalam soal ini sudah memiliki jawaban, yaitu C 1/4. Baiklah, berdasarkan materi-materi dan penjelasan pada slide yang sebelumnya, dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa peluang kejadian saling lepas menggunakan aturan penjumlahan dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Ya. Dapat kita lihat peluang A gabungan B sama dengan peluang kejadian A atau B, sehingga rumusnya menjadi peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Kemudian yang kedua, bahwa peluang kejadian saling bebas menggunakan aturan perkalian dan biasanya menggunakan penghubung dan. Dapat kita lihat bahwa peluang A irisan B sama dengan peluang kejadian A dan B, sehingga rumusnya menjadi peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Wawasan Kristen Alkitabiah. Peluang itu berbicara tentang kemungkinan sesuatu akan terjadi, yang diukur sebagai angka antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan ketidakmungkinan dan 1 menunjukkan kepastian sesuatu yang akan terjadi. Itulah mengapa Alkitab mengajarkan kita untuk optimis dalam segala hal, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sehingga kemungkinan hal terbaik itu muncul.
daripada kita memikirkan kemungkinan terburuk dan meragukan Tuhan. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kritik, saran, maupun pertanyaan dapat ditanyakan pada sesi sinkronus nanti. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.